Kalau kabar Porto, ini udah bisa terlihat sih dari mimik muka kayaknya ya. Berarti Mbak Betul. Friska tipikalnya lebih ke arah fundamental kah atau Saat technical kah? ini sudah mulai semua netizen juga kayaknya nanya. Terus nanya bocoran sahamnya apa segala macam. Sentimen udah panik, dikit-dikit ada kabar global apa udah panik. Pengalaman terburuk itu tentu waktu Boleh nggak saya tahu, Mbak Friska tipikalnya itu dari dividen itu di-reinvest lagi kah? Atau ada kegiatan lain yang dilakukan dengan dividen Mbak Friska ini? kalau saat ini mungkin porsi terbanyak kita hidup di Jabodetabek ya, Ini relate realistis banget aja sama My ya. Friends yang berkeluarga Iya ya. makanya ini teman-teman apalagi yang tinggal di Jabodetabek yang butuh tingkat kewarasan tinggi kayaknya. Halo my friends, ketemu lagi di acara podcast Tiger Talker, di mana acara ini kita akan mengundang narasumber-narasumber hebat dan kita akan mencari tahu insight dari mereka dan harapannya my friends bisa mendapatkan gambaran supaya keputusan investasinya bisa lebih bagus lagi. Kita kedatangan tamu istimewa di mana beliau adalah seorang influencer. Nah, kalau saya boleh bilang memberikan dampak yang luar biasa banget positif ke pasar modal Indonesia terutama. Dan kalau saya lihat juga banyak postingan-postingan dari seseorang ini memberikan impact yang sangat positif terutama untuk investor-investor retail sehingga mereka bisa mendapatkan hasil investasi yang lebih baik. Jadi pada hari ini kita telah mengundang yakni Mbak Friska Devi. Selamat datang Mbak Friska. Thank you Mas Fat. Halo my friends. Iya my friends, jadi kalau misalnya tanya siapa sih Mbak Friska Devi ini? Jadi Mbak Friska ini adalah foundernya Ngerti Saham. Jadi kalau beli saham harus ngerti ya Mbak ya? Iya dong. Ya jadi pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Friska. Dimana kita pengen tahu juga sebenarnya Mbak Friska itu gimana sih cara ngelola portfolionya. Terus juga kita pengen tahu keadaan market seperti ini. Apa yang dilakukan oleh seorang Friska Devi ya. Terus juga kalau kita sering lihat Mbak Friska ini kan sering banget jalan-jalan ya. Jadi kita akan gali gimana caranya Mbak Friska itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari investasi tapi tetap bisa jalan-jalan juga. Mbak Friska, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol saya boleh tahu dong Mbak Friska kabarnya gimana? Portfolio juga gimana Mbak? Oh ini kabar diri dulu ya. Alhamdulillah kalau kabar diri baik, sehat di tengah-tengah cuaca yang kayaknya lagi ini ya pergantian musim. Kalau kabar Porto ini udah bisa terlihat sih dari mimik muka kayaknya ya. Nggak Agak terlalu kurang happy. baik. Agak kurang baik ini menuju akhir tahun. Jadi portfolionya Mbak Friska, jadi gini ya Mbak Friska secara portfolio juga emang gak terlalu baik. Jadi mungkin di luar sana my friends juga mengalami hal yang sama ya. Yeah. Jadi my friends nggak sendiri Nggak gitu loh. sendirian. Iya, marketnya Banyak seperti ini kayaknya sih. banyak yang mengalami portfolionya mungkin gak terlalu bagus. Nah pertanyaan berikutnya lagi mengenai portfolio Mbak Friska. Kan dengan portfolio yang seperti ini sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh seorang Mbak Friska Devi ini? Saat ini tetap tenang ya, artinya kan kita investasi selama sudah pakai dana dingin, uang nganggur, ya nggak perlu panik sih walaupun kondisi Porto mungkin merah, floating loss, ya tetap tenang, tetap beraktivitas seperti biasa. Kalau memang ada cash, harga saham yang kita beli lagi turun ya average down gitu. Kalau memang kita yakin dengan kinerjanya, kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah biarin aja sampai nanti harganya naik lagi. Jadi intinya ya keep calm aja kayak gitu. Berarti Mbak Friska ini tipikalnya lebih ke arah buy and hold ya. Ya, Jadi buy and nggak hold. dikit-dikit harus cut loss ya. Oh nggak harus. Berarti tipikalnya lebih ke arah lebih jangka panjang ya Mbak Friska ya? Bukan yang jangka Ya, pendek ya? dominasi saat ini di Porto untuk jangka panjang. Oke. Ya sesekali tapi kalau ada momentum ya nggak apa-apa dong swing. Oke, jadi Mbak Friska tipikalnya lebih ke arah jangka panjang. Terus kalau marketnya seperti ini ya sudahlah biarkan saja. Karena emang Mbak Friska sudah tahu kira-kira persennya seperti apa. Berarti Mbak Betul. Friska tipikalnya lebih ke arah fundamental kah atau Saat technical ini kah? sudah mulai ke fundamental. Kalau dulu awal-awal mungkin awal terjun di pasar modal, Mas Fat juga jauh lebih lama ya. Awal-awal dulu tentu sempet trading, sempet yang namanya ngerasain addicted banget sama trading. Tapi ya seiring berjalan waktu, bertambah usia dan yang lainnya, sekarang mulai preferensinya lebih ke fundamental ya. Konservatif lah yang tadinya agresif, sekarang mulai bergeser gitu dikit ke konservatif. Oh oke, jadi tadinya sebenarnya Mbak Friska ini tradingnya aktif. Aktif, awal-awal aktif. Terus Mungkin berangsur-angsur berubah 5 sampai 7 tahun pertama lah. 5 Oh, sampai oke. usia investasi ya maksudnya ya, usia investasi sampai
7 tahun awal itu masih banyak sering aktif trading. Ya pasti kalau trading kan ya banyak cut loss ya, tapi sekarang kan preferensinya mungkin agak lebih konservatif, jadi porsinya lebih banyak untuk buy hold long term. Oke, kita coba ngangkat ya Mbak Friska. Biasanya kan kalau ngobrol itu orang akan selalu nanya returnnya berapa, cuan apa enggak gitu ini kan. Terus semua netizen juga kayaknya nanya. Terus nanya bocoran sahamnya apa segala macam. Tapi kita mau coba angkat dari point of view yang berbeda. Kalau seandainya keadaan seperti sekarang ini dengan tipikal Mbak Friska yang memang sifatnya lebih ke arah fundamental, terus tadi Mbak Friska juga bilang bahwa enggak kok, saya enggak dikit-dikit cut loss, saya juga lebih preferensinya kalau memang nanti ketemu harga bagus ada duit kita tambah lagi. Berarti memang boleh dibilang Mbak Friska ini enggak terlalu khawatir ya dengan keadaan pasar, atau kepikiran gak sih kalau lagi marketnya kayak begini Mbak Friska? Menurut pengalaman pribadi ya, mungkin kalau teman-teman nanti sudah mengalami sendiri nih usia investasi mungkin di atas 1 dekade, kayaknya sih tidak akan peduli lagi. Maksudnya tidak akan terlalu terdistraksi ya dengan kondisi huru-hara yang terjadi di market ya, entah itu global situation gimana, domestic situation gimana. Karena kan yang kita beli udah fokus ke emiten yang kita beli aja. Jadi ya kalau ditanya dengan kondisiku saat ini udah lebih investasinya udah lebih yang tenang, nyaman, udah nggak yang gerusak-gerusuk seperti dulu, dikit-dikit sentimen udah panik, dikit-dikit ada kabar global apa udah panik, udah nggak seperti itu sih. Tapi itu kan memang butuh waktu ya Mas Fat ya, tidak awal-awal pasti semua orang akan merasakan ya. Ngomongnya gampang. Orang-orang pasti dulu aku pun juga berpikir ngomongnya mah gampang, tapi ternyata ya memang mudah kayak gitu ya selama kita yang mengalami sendiri ya pengalaman gitu. Kalau mengalami pengalaman tadi Mbak Friska ya, tadi kan Mbak Friska bilang mengalami hal-hal yang mungkin pernah loss gitu dan segala macam ya. Jujur ya, saya pernah ngalamin pusing. Ya. Tadi saya cerita kan, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur atau mungkin mimpi grafik gitu ya, bangun-bangun sampai ke bawah mimpi ya. Iya, nah, pengalaman terburuk apa yang pernah Mbak Friska alamin? Terus gimana cara nanggulanginnya Mbak Friska? Pengalaman terburuk itu tentu waktu masa-masa masih aktif trading ya. Karena kan aktif trading itu dulu jujur aku masih suka pakai margin ya, margin trading ya. Kalau kita ya, jadi kalau kadang kalau di fase kita lagi addicted itu kita nggak menutup kemungkinan pasti akan sering pakai margin trading. Itu aku tidak naif ya untuk itu. Betul. Nah dulu ya sempat merasakan yang namanya ya salah masuk ya saat entry, terus udah pakai jadi kayak double kill gitu, udah salah entry terus pakai margin kan, jadi ya cut loss-nya udah otomatis makin besar kayak gitu. Itu beberapa kali lah, nggak cuma sekali 2 kali ya di saat-saat itu. Jadi cut loss sebenarnya hal yang wajar sih ya kalau teman-teman memang saat ini preferensinya aktif jual beli gitu. Tapi kalau untuk yang jangka panjang sih sepertinya cut loss itu akan semakin terminimalisir gitu. Jadi buat my friends kalau yang bertanya maksudnya margin tuh gimana sih? Jadi normalnya gitu kan kita transaksi pakai uang cash kita sendiri. Uang kita sendiri Mbak Friska ya. Iya, cash basis lah disebutnya. Tapi kita pengen ngerasain euforia yang berlebihan, ya. Kita pengen ngerasain return yang lebih gede, ya artinya resiko yang diambil juga lebih gede kan. Nah itu biasanya itu memang ada ibaratnya ya bisa pakai soft loan lah ibaratnya fasilitas lah bisa dikatakan seperti itu. Nah ketika untung dia bisa mungkin jadi 2 kali lipat keuntungannya ya, tergantung sahamnya. Tapi ketika rugi ya bisa boncos, udah itu udah siap-siap aja gitu. Iya. Tadi Mbak Friska sempat cerita bahwa Mbak Friska sudah mengalami tanda kutip perubahan. Tadi kan dibilang kan, waktu 6 tahun 7 tahun awal tuh trading agresif segala macem. Ketika sekarang ini pertanyaannya adalah apakah pilihan sahamnya masih sama atau enggak, atau saya sudah menjadi seseorang yang berbeda sekarang? Saat ini jujur udah menjadi seseorang yang berbeda. Ya, karena mungkin saat aku masih aktif trading kan memang intens ya jual beli, aku ya mengandalkan saham-saham yang memang high volatile jujur ya, mungkin risikonya lebih besar lah dibandingkan saham-saham yang teman-teman sebut mungkin blue chip atau yang lainnya kayak gitu. Jadi jujur dari sisi screening sahamnya berubah karena ya profil risikonya tadi kan sudah berubah, yang tadinya agresif sekarang udah mulai konservatif. Jadi otomatis pemilihan jenis emitennya sekarang mungkin lebih banyak ke yang fundamental ya. Jadi tidak terlalu melihat fluktuasinya dia seperti apa kayak gitu. Pasti akan berubah soalnya. Berarti yang tadinya mungkin membutuhkan saham yang volatile itu naiknya bisa 5%, 10% sehari, sekarang ya sudahlah. Sekarang ya sudahlah. Sekarang mungkin lebih konservatifnya target tahunan.
Jadi target return Oke. tahunan itu yang jadi benchmarkku ya dalam hal mengevaluasi nih kita punya portofolio investasi. Makanya kalau lihat kinerja tahun ini aku jujur belum capai target kinerja. Nah ini sebenarnya bisa saya note juga ya my friends ya. Iya. Jadi ketika kita nggak terlalu ngoyo lah ibaratnya ya. Misalnya target yang tadinya mungkin kalau trading kan sehari atau seminggu saya harus sekian. Sebulan kadang 10% Iya, harus kayak itu kan gitu. tingkat stresnya kan tinggi kan. Iya. Nah ketika dipanjangin time frame-nya itu akan jauh lebih tenang sebenarnya Mbak Friska ya. Kalau dulu kan mungkin saat teman-teman atau aku pribadi kan kita ngelola dana yang masih kecil aja. Sebulan 10% mungkin terkesan wah gampang ya. Apalagi kondisi Jago banget lah. Iya, maksudnya kita wah si paling jago gitu. Apalagi di saat market lagi kondisi oke, kondisi bagus tuh dulu aku inget banget 10% tiap bulan itu bisa banget dapat dari trading ya untuk saham-saham not ya yang high volatile. Jadi belum mungkin kurekomendasikan lah untuk teman-teman yang pemula. Tapi ketika teman-teman nanti udah mengelola dana yang semakin banyak, ternyata tidak semudah itu Ferguson. beda cerita ternyata ya gitu. Psikologinya udah mulai berubah, strateginya pun juga pasti akan berubah. Yang tadinya mungkin ngelola 10 juta, sebulan 10% tuh terkesan mudah gitu. Wah beda cerita nanti pas udah ngelola 100 juta, 500 juta atau bahkan lebih. Wah tidak semudah itu 10% tiap bulan gitu. Orang kan mungkin beranggapan, wah bisa nih 10 juta 10% tiap bulan. Wah kalau kita punya 1M gampang nih kita 10% tiap bulan. Ternyata tidak, di lapangan psikologi dan strateginya ikut berubah gitu. Itu yang aku sendiri alami ya dari pengalaman pribadi. Dan semenjak sekarang udah mulai geser ke konservatif, profil risikonya udah lebih ke yang emang beli long term. Jadi aku pakai target tahunan. Setahun bisa tumbuh porto 10-15% aku udah bersyukur. Dari total aset ya, dari total aset bisa bertumbuh segitu aja udah achieve lah ibaratnya kayak gitu. Karena ketika dipanjangin jangka waktunya, Mbak Friska fokus dengan 10-15% per tahun. Kan ketika kita ngomongnya konsisten setiap tahun itu kan sebenarnya juga bisa degger juga sebenarnya kan. Itu yang kadang-kadang banyak orang bilang aduh kecil 10 ya, tergantung modal masalahnya. Betul. Itu kembali ke cara pandang kita ya. Mungkin orang-orang bilang 10% karena mungkin saat itu modal yang dimiliki masih kecil. Tapi ketika kita kan udah ngelola aset makin banyak, untuk bisa achieve 10-15% per tahun itu udah alhamdulillah banget gitu. Jadi tinggal konsisten aja. Nah itu jujur tahun ini aku belum capai target segitu. Jadi ya portonya itulah masih merah. Mbak Friska mau nanya ya, jadi tadi kan dibilang kan awalnya tuh saham-saham yang high volatile ya. Jadi emang senang yang saham yang benar-benar bisa tiba-tiba arah atau mungkin kencang lah ibaratnya kan. Sekarang sehari mungkin bisa scalping 3-4 kali jual beli. Jadi gak cuma sahamnya tapi bisa frekuensinya juga berkali-kali kan. Bisa berkali-kali. Udah frekuensinya berkali-kali pakai margin pula lagi kan. Iya. Sekarang kan berubah drastis. Jangan ditiru ya. Untuk pemula my friends ya jangan ditiru. Itu notes untuk teman-teman yang mungkin udah mulai punya jam terbang ya. Tapi kalau baru mulai aduh jangan. Lebih baik gak usah takutnya ya. nanti nyalahin aku lagi. Oh itu Mbak Friska ini nyaranin itu aktif trading sampai pakai margin trading. Tapi emang semua orang pasti ngalamin hal yang pasti mungkin cerita beda-beda tapi ya more or less pasti ngerasain lah rugi dan segala macam ya. Bener. Nah pertanyaannya Mbak Friska, kalau dulu senang dengan saham-saham yang tinggi volatilitasnya, sekarang kan lebih suka saham yang tenang gitu. Kalem. Boleh tahu gak sih preferensinya tuh ada gak sih Mbak Friska? Wah saya tuh maunya yang sektor-sektor kayak gini aja deh, yang tenang. Untuk achieve 10-15%. Yang penting misalnya ya, dia bagiin dividen deh, atau mungkin yang penting perusahaannya itu utangnya kecil, atau udah ke arah sana nggak preferensi atau seperti apa? Preferensi sektor ada sih. Mungkin saat ini aku lebih condong itu ke kayak consumer good ya. Consumer good itu jadi preferensi. Mungkin ya selain itu mungkin teman-teman aku lebih kayak yang defensif ya kalau untuk long term. Kalau untuk sektor-sektor yang cyclical atau mungkin yang agak cukup high volatile kayak tambang, mining gitu kan lumayan ya volatilitasnya. Dan walaupun dividennya besar tapi karena aku mungkin udah tadi yang ke konservatif jadi ya udah cari yang stabil aja gitu, yang defensif. Consumer selama dia bagi dividen atau mungkin sektor lain lah, telekomunikasi atau mungkin infrastruktur ya, as long as dividennya oke, di atas 3% aja yieldnya. Itu acuanku ya, di atas 3% aja minimal udah oke lah untuk ditabung gitu. Berarti sektornya itu bukan sektor yang volatile juga. Iya. Ya, jadi buat my friend sektor volatile tuh gimana sih? Biasanya kita sebutnya tuh sektor yang cyclical ya. Cyclical. Jadi kayak komoditi, yang kayak batu bara lah, kelapa sawit itu
Mbak Friska enggak ya pokoknya yang kayak gitu ya. Enggak. Meskipun dividennya besar juga Mbak Friska enggak ya. Enggak. Tapi lebih suka dengan yang fundamental lebih stabil ya. Iya. Berarti pertumbuhannya stabil. Karena dia rajin. DCA kan, dollar cost averaging. Oh iya. Jadi lebih preferensi ke sana. Boleh tahu nggak sih Mbak Friska dari dividen? Tadi kan Mbak Friska ngomongin masalah dividen ya. Terus tadi menarik Mbak Friska, saya highlight bilang bahwa pokoknya kalau udah dividen yieldnya 3% saya berani tambah Iya. deh. Itu kan ibaratnya kalau my friends ya, dividen yield tuh kayak bunga deposito lah ibaratnya Iya. ya. Jadi kalau Tapi kan passive income. passive income betul kan. Jadi kalau saya udah dapet nih minimal aja returnnya 3% dari dividen di harga pembelian saya ini, Mbak Friska pasti akan ambil. Iya. Betul. Nah, boleh nggak saya tahu, Mbak Friska tipikalnya itu dari dividen itu di-reinvest lagi kah? Atau ada kegiatan lain yang dilakukan dengan dividen Mbak Friska ini? Kalau saat ini mungkin porsi terbanyak diambil sih dividen. Oh, oke. Ya, karena jujur nih punya 2 anak, keluarga, butuh healing, butuh liburan. Kita hidup di Jabodetabek ya realistis relate banget aja sama ya. my friends yang berkeluarga Iya ya. makanya ini teman-teman apalagi yang tinggal di Jabodetabek yang butuh tingkat kewarasan tinggi, kayaknya kan kita tetap harus mengalokasikan ya Iya. budget healing. Jadi ya daripada aku ngambil dari active income-ku ya udah kalau ada dividen seringkali aku ambil gitu ya sekedar untuk ajak anak-anak liburan kayak gitu kan ya lumayan. Jadi ya kecuali memang kayak pandemi kan nggak ada liburan ya udah kita reinvest. Tapi setelah pandemi kan jiwa travelingnya menggebu-gebu lagi tuh anak-anak. Balas dendam. Ya anak-anak udah besar ya nggak apa-apa lah kita ambil sesekali untuk liburan. Atau juga itu passive income kan masih Betul, ada potensi capital gain nantinya. Oh, oke. Jadi si capital gainnya dibiarkan terus Biarin. bertumbuh. Kalau memang ada dana lebih nanti mungkin ditambah Iya. dengan tadi seandainya sahamnya turun atau Iya. dividennya oke baru tambah lagi. Bisa. Tapi dividennya normally Mbak Friska Seringnya diambil. Karena memang benar my friends ya. Karena gini, kalau seandainya kita investasi mungkin kita belum merasakan hasilnya. Tapi dengan dividennya itu kita ngerasa bisa liburan, capital gain bisa bertumbuh. Akhirnya kan jadi balance ya. Iya. Jadi Liburannya dapet. semangat ya. Jadi Betul, semangat gak sih? betul, Aku kok betul, jujur betul. dari dividen itu motivasiku buat investasi jadi semakin kencang. Artinya maksudnya motivasi buat sering top up gitu. Ada dana nganggur, top up, dana nganggur, top up. Karena kan kita tahu ya definisi capital market itu ya highlightnya kan capital. Jadi ya as long as kita ngerasain manfaatnya nih, harusnya my friend juga bisa semangat gitu buat tiap gajian langsung potong ya top up, tiap dapat bonus mungkin ya akhir tahun kayak gitu atau pas THR gitu top up. Intinya semakin besar kita punya modal ya potensi dividen kan semakin gede juga. Harusnya itu jadi apa ya motivasi besar ya sampai detik ini pun motivasiku juga itu pengen kayak Lo Keng Hong gitu loh. Jalan-jalan kerjaannya ya ya. bayangin loh my friends ya Lo Keng Hong itu berapa dividen udah 20 miliar lebih kan itu baru dividennya gitu belum capital gain kan harusnya kita termotivasi dari situ wah harus semangat ngumpulin modal udah intinya itu karena ya as long as beli saham yang oke bener jangka panjang dividen oke mah insya Allah cuan. Jadi dengan dividen itu Mbak Friska adalah tipikal orang yang ya healing itu harus. Iya demi menjaga kewarasan Demi menjaga ya. kewarasan Mohon ya. maaf di sini saya ibu ya emak-emak. Kayaknya my friend yang ibu-ibu pasti relate dengan hal itu. Jadi tidak ada salahnya menurutku ya kita investor tapi yang realistis juga sih nggak yang terlalu idealis. Harus selalu semua di reinvest kayak gitu. Kecuali memang tidak ada kebutuhan ya nggak apa-apa sih silahkan di reinvest kayak gitu. Saya mau tanya Mbak Friska karena tadi kan Mbak Friska bilang bahwa liburan tuh harus, tapi Mbak Friska saya lihat sangat terencana sekali karena berdasarkan dividen yang diterima. Berarti kan ini kan Iya. nyenggol-nyenggol ke konsep financial planning Iya. sebenarnya kan. Aku liburan tuh menyesuaikan jumlahnya berapa, baru Oh, ditentukan oke. mau kemana. Jadi nggak akan over budget ya. Gak akan over budget Tergantung insya dividennya Allah. ya? Iya, jadi Oh, kalau oke. memang lagi kecil ya udah di dalam aja yang Oke. deket-deket gitu. Aha. Kalau lagi gede wah bisa nih kayaknya melipir kemana keluar kayak gitu. Jadi planning liburannya itu biasanya menyesuaikan ini nih. Kira-kira dapat dividennya berapa gitu. Enggak yang dari tahun sebelumnya kita tahun depan mau kemana kayak gitu. Jadi nyesuaiin aja. Oke, tadi karena Mbak Friska bilang bahwa ada ya liburan, masalah konsep financial planning dan saya lihat kan Mbak Friska ini kan memang senang mengedukasi orang ya, terutama di ngerti saham itu ya. Iya. Saya lihat dan Mbak Friska sekarang sudah punya anak. Saya pengen nanya simple sih, Mbak Friska juga melakukan hal yang sama nggak sih ke anaknya Mbak juga? Diedukasi kah? Ataukah mungkin, nah ini loh kamu beli saham ini. Karena saya beberapa kali ngobrol dengan orang-orang yang memang seperti itu, emang dia udah beliin buat anaknya, dia udah siapin buat Iya. anaknya. Karena
karena mereka udah ngerasain sendiri benefitnya Iya. kan. Jadi mereka juga mau anak-anak mereka mengalami hal yang sama. Apakah Mbak Friska juga orang yang seperti itu atau enggak? Kalau menyiapkan warisan saham untuk anak jujur sudah. Ah, Dari oke. yang anak lahir sampai tiap ulang tahun itu kalau bisa nambah jumlah lembar atau lotnya kayak gitu. Tapi untuk edukasi spesifik tentang saham ke anak yang usianya masih 5 masih kecil. tahun jujur belum. Ya so far masih baru sebatas edukasi saving kayak gitu untuk bisa beli mainan sendiri kayak gitu. Tapi nanti ya pasti perlahan kalau udah mulai cukup umur ya kita pasti akan bantu ngedukasi, ini kakak adik udah punya saham nih, nanti bisa dijual, bisa buat apa aja terserah kayak gitu. Itu rencana aku sih karena emang jujur udah nyiapin dari sekarang kalau warisan. Oke, berarti emang sebenarnya Mbak Friska sudah mempersiapkan Sudah. dan cepat atau lambat anak-anak ini akan ditransfer lah ya. Pasti. Saat Ilmu yang ini selama mereka ini. belum tahu udah punya account kan. Iya ya. Saya tuh pernah nyoba soalnya Mbak Friska. Saya juga punya anak. Saya coba ke anak yang pertama, saya kasih lihat ini loh kerjanya ayah gitu ya. Ini saham kayak gini-gini. Nggak terlalu tertarik sih. Iya belum, karena memang fasenya mereka belum sampai ke arah Iya, situ. iya, iya, Minimal kan dari saving dulu aja kan kalau anak-anak. Nanti Hal yang kalau- simpel dulu ya. Bener, nanti kalau udah mungkin SMA kali ya, pas udah besar udah bisa diajak komunikasi tentang investasi. Wah mereka pasti mungkin kan bayangannya happy dong. Wah ternyata kita udah punya saham dari kita lahir nih, udah disiapin sama mama sama papa gitu. Itu harapanku sih ke depan. Karena kan saham tuh kita investasi kan harapannya tidak hanya setahun 2 tahun ya Mas Fat ya. Harapannya sampai benar-benar kita meninggal pun masih bisa diwariskan gitu. Ya, saya balik lagi ke market ini lagi ya Mbak Friska ya. Jadi kalau kita lihat kan mungkin di luar sana my friends banyak yang mungkin secara psikologisnya agak terganggu gitu ya. Terus juga dengerin Mbak Friska ya enak banget ya bisa liburan gitu kan. Dengerinnya enak Dengerinnya ya. enak. Coba Implementasi. alamin. Coba alamin dari 2010. Jadi sebenarnya apa yang my friends lihat itu ada prosesnya ya. Iya, prosesnya. Dan bener banget Mbak Friska. Memang terkadang kita kalau baca teori oh ya kayak bisa nih kita implementasin. Pas ngejalaninnya itu kan yang Berat. memang yang berat ya. Banyak tantangannya. Betul. Nah dengan keadaan pasar yang kayak seperti saat ini, mungkin di luar sana banyak yang ngerasa, aduh turunnya dalam banget gitu kan. Mungkin ya jujur aja ya 2008, 2020 atau 2010-an itu tuh turunnya jauh lebih parah daripada ini, lebih ekstrim. Dan cepet atau lambat kita pasti akan mengalami fase itu kan. Iya. Nah buat Mbak Friska sendiri ada gak sih tips sama triknya yang bisa Mbak Friska bagiin ke my friends? Iya. Yang mungkin sekarang lagi galau gitu atau mungkin lagi pusing gitu. Karena jujur aja Mbak Friska ya, dulu banget kalau misalnya kita lost ya, kita kan mau cerita ke siapa? Iya. Kalau sekarang kan ada sosial media Ada ya. banyak forum Benar, ya. ada forum. Dulu tuh nyari komunitas tuh susah banget. Bener. Terus kalau cerita ke teman-teman broker diketawain kalau lost kan. Ke temen yang gak paham bingung juga Bingung mau juga mau dia ngapain. responnya. Jadi kadang-kadang tuh susah. Nah sekarang ini kan udah banyak lah medianya. Dan orang-orang pasti lebih cepat bisa belajar lah. Mbak Friska ada gak sih tips sama triknya buat mereka-mereka yang lagi ngalami fase ini sebenarnya? Iya. Kalau my friends ya, kalau saat ini mungkin yang saat ini ya banyak galau karena market, terutama mungkin karena portofolio sendiri ya, portofolio sendiri kebakar gitu kalau istilah netizen. Mungkin yang pertama kita nggak usah terlalu banyak lihat distraksi sosial media, itu dulu aja minimal nggak usah gampang FOMO gara-gara isu A, isu B segala macem. Paling gampang ya kita cek dulu historical, emang pernah separah apa sih dulu market kayak gitu. Apa ini emang udah yang paling parah kayak gitu saat ini. Kan jawabannya kalau teman-teman sedikit mau googling atau tanya AI gitu ya, tanya aja ke GPT gitu ya, historical IHSG kayak gitu. Itu banyak yang dari tahun-tahun sebelumnya yang ininya lebih parah lagi, bener kata di Mas Fat kan, era mungkin 2008, era 2000 zaman tapering tuh dulu tahun berapa ya, 2015 atau ya 13 atau berapa gitu. Itu 13 betul. sama aja parahnya ya, even dulu emitennya kan masih dikit juga dulu ya, investornya masih dikit. Kalau sekarang menurutku yang namanya pasar ya begitulah gitu, pasar ya naik turun itu hal yang sudah biasa. Makanya balik lagi concern ke emitennya biar nggak gampang galau gitu. Investasi anti galau itu sebenarnya kita paham apa yang kita beli, itu aja sih. Ngerti ya? Iya, intinya kita ngerti saham. Intinya kita ngerti apa yang kita beli. Ya taunya dari mana? Oh kita tahu misal based on kinerja. Oh kalau misal trading kita tahu nih based on teknikalnya gimana. Kalau saat ini mungkin yang sedang aktif trading ya mungkin kurangin agresifnya kali ya di market yang sedang volatile kayak gini, mungkin batasi
loss-nya lebih ketat lagi. Tapi kalau yang saat ini untuk long term, ya my friends tinggal fokus aja, paham apa yang dibeli. Saya mau beli emiten yang kinerjanya 5 tahun terakhir pokoknya oke, dividennya dia rutin terus, IPS-nya bertumbuh atau rasio yang lainnya gimana sesuai acuan my friends ya. Ya udah fokus aja ke situ. As long as kita paham, kita tahu apa yang kita beli, harusnya ya galau-galau itu udah nggak ada sih Mas Fat. Ya harusnya udah kayak aku aja gitu, walaupun saat ini floating loss ya senyum aja. Senyumin aja gitu ya udah. Mau orang ngomong apa, perusahaannya gimana, Bener. karena Mbak Friska udah ngecek terlebih dahulu ya, udah ngerti lah tentang perusahaan ini. Nanti dari situ psikologi akan mulai terbangun dengan bagus. Ya. Kalau masih tahun pertama, 2, 3 kayaknya masih wajar ya Mas Fat ya, psikologi investasi atau Terganggu psikologi dikit. tradingnya masih gampang terguncang gitu. Tapi biasanya kalau pengalamanku dulu waktu udah mulai masuk tahun kelima, di atas tahun kelima, itu kita udah mulai lebih bagus tuh. Mentalnya, psikologinya ya udah nggak yang gerusak-gerusuk, udah nggak panikan. Ya memang ada prosesnya gitu. Cuma kan takutnya Gen Z sekarang atau ini nggak sabaran itu loh. Tantangannya di situ, nggak sabar gitu. Jadinya ya bawa ke panik. Mbak Friska boleh nggak recap perjalanan selama setahun terakhir ini? Karena kan jujur ya Mbak Friska ya, marketnya kan emang benar-benar volatile banget. Tahun ini ya. amazing ya. Terus kalau misalnya lihat contoh gitu ya, Bang Berry kok bisa tiba-tiba dia di atas, kok tiba-tiba di bawah lagi gitu. Saya yakin banget pasti my friends banyak yang kan perusahaan bagus ya, kenapa kok naik turun gini? Mbak Friska sendiri recap selama setahun ini gimana? Recap selama setahun sebenarnya sama ya, sempet dibikin wow happy banget di awal-awal tahun. Wah terus kesini lo kok turun-turun. Kayaknya sih sama ya yang dialami oleh my friends juga ya yang di sini. Tapi yang aku tangkap adalah market seperti ini tuh bukan sesuatu hal yang baru ya. Kayak gini bisa aja terjadi kapan aja ya. Buktinya kita bisa survive waktu pandemi kan. Market sampai terdiskon Kacau luar banget. biasa kayak gitu. Wah itu bener-bener parah. Itu aja kita bisa survive. Apalagi yang menurutku tahun ini sebenarnya yang gak seheboh atau separah waktu pandemi gitu. Harusnya my friends juga gak usah lah galau-galau banget gitu untuk tahun ini. Jadi ya saat ini pun aku juga masih banyak floating loss, sampai akhir tahun juga kinerja portofolioku jujur belum tercapai ya sesuai target acuanku, dan it's okay kayak gitu. Itulah dunia investasi di pasar modal gitu. Tidak selamanya selalu naik, tidak selamanya selalu cuan ya, tidak selamanya perjalanan investasi itu selalu mulus gitu. Pasti ada naik turunnya. Jadi ya keep calm aja. Berarti setiap ngerasain loss itu pasti Mbak Friska juga akan evaluasi kan, nih salahnya di mana, apa yang harus dilakukan ke depannya kayak gitu kalau kan. tidak memilih, tidak salah dalam memilih emiten, Nggak ada belajar. cash ya nggak apa-apa average down gitu. Tapi kan memang kalau nggak ada kayak gitu ya benar nggak belajar kita. Namanya market kan dinamis ya. Walaupun mungkin Mas Fat juga udah lama di market, tapi kan tiap tahun kayaknya kita mempelajari mungkin sesuatu nggak yang baru gitu ya. Ya kan, dari yang dulu belum ada era digital, sekarang ada industri lebih ke teknologi digital. Jadi selalu ada hal baru di market, itu yang akhirnya membuat kita semoga bisa konsisten dan survive di pasar saham. Oke, menarik banget Mbak Friska ya. Mbak Friska, kita masuk ke segmen, saya mau nanya secara cepat nih ke Apa Mbak nih Friska. pertanyaannya? Susah nggak? This or that ya, jadi gak susah kok, gampang. Gampang ya? Tapi kita pengen tahu jawabannya itu cepet ya, supaya pengen tahu karakternya Mbak Friska itu seperti apa. Oke, saya punya beberapa pertanyaan ya. Investasi atau trading? Investasi. Blue chip atau saham gorengan? Blue chip lah. udah stop ya. Perbankan atau pertambangan? Perbankan. Perbankan, oke. Liburan dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Oke. Karena tiket domestik mahal. Oke. Iya, itu tambahin ya. Oke Mbak Friska, terima kasih. Oke Mbak Friska, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol sama kita. Siap. Sama-sama Mas Fat, thank you juga ini Sama-sama. sudah sharing-sharing bareng. Judulnya sharing-sharing bareng. Sharing-sharing bareng ya. Ini yang mungkin kalau yang saya bisa highlight ya, 2 poin penting kita ngobrol itu adalah yang pertama, my friends, it's okay kok kalau portfolio kita tuh merah ya. Kenapa? Karena pada titik tertentu yang namanya capital gain itu pasti akan datang. Dan ketika my friends itu memilih perusahaan yang benar, apalagi membagikan dividen, my friends tuh bisa ngerasain gak cuma capital gain tapi dapat dividennya juga. Dan poin kedua yang menurut saya itu penting banget, hidup tuh harus balance. Jangan cuma kerja aja sama invest, tapi wajib liburan ya. Jadi tadi kalau misalnya
Mbak Friska bilang bahwa liburan budgetnya sesuai dengan jumlah dividen yang diterima. Ini poin yang bagus banget. Jadi kita pasti akan lebih balance. Makasih banyak Mbak Friska. Sama-sama Mas Kita Fah. udah dapat banyak banget insight. Nah buat my friends, kalau seandainya ada kira-kira narasumber yang mau kita undang, komen di bawah ya. Kita nanti akan coba invite mereka untuk bisa kasih insight buat my friends. Dan harapannya bisa memberikan gambaran yang lebih baik lagi sehingga my friends bisa ngambil keputusan yang lebih baik ke depannya. Oke my friends, cukup ya kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Friska. Jadi kalau misalnya my friends ada kira-kira siapa yang mau kita undang, mau kita coba gali insight-nya, komen di bawah. Nanti kita akan coba invite si influencer ini atau orang tersebut supaya bisa kasih gambaran yang lebih baik lagi supaya my friends bisa ambil keputusan yang lebih positif ke depannya. Oke, kita rasa cukup ya untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode Tiger Talk selanjutnya. Saya Fat Alensyah Budiman, sampai jumpa.